Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariska Rosadewi. Kali ini akan coba menjelaskan tentang bab 3 basis data, yaitu tentang query lanjutan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah dapat menulis subquery dengan banyak kolom. Yang kedua, dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subqueries pada saat didapatkan nilai nol. Yang ketiga, dapat menulis subquery dalam klausa from. Yang keempat, dapat menggunakan scalar subqueries dalam SQL. Yang kelima, dapat menggambarkan tipe dari persoalan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan subquery yang berkolerasi. Yang keenam, dapat menulis subquery yang berkolerasi. Yang ketujuh, melakukan update dan delete baris dengan menggunakan subquery yang berkolerasi. Yang kedelapan, dapat menggunakan operator exist dan not exist. Yang kesembilan, dapat menggunakan klausa with. Tabel yang digunakan pada pembahasan adalah pertama, tabel departemen, yang kedua, tabel employee, yang ketiga, tabel job history. Apa itu subqueries? Subqueries adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Pada gambar di layar, subqueries yang inner query dijalankan sekali sebelum main query. Kemudian dari hasil subquery digunakan oleh main query atau outer query. Subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column. Penggunaan subquery. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau unknown values. Seperti contoh di layar seperti ini. Pairwise comparison subquery. Berikut adalah perbandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan memiliki oleh nomor pegawai 178. Perhatikan sini. Non-pairwise comparison subquery. Pada layar, kita lihat contoh pembandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 174 ini atau 141 dan bekerja dalam departemen yang sama. Dengan pegawai yang memiliki nomor pegawai 174 dan atau 141. Penggunaan query dalam klausa from. Query bisa diletakkan di dalam klausa from untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Ekspresi scalar subquery. Ekspresi scalar subquery adalah subquery yang memberikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Pertama adalah ekspresi case. Kedua adalah klausa order by. Selanjutnya, kolerasi subquery.
Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap query dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Perhatikan cara penulisan korelasi subquery. Perhatikan gambar pada layar. Proses korelasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query, kemudian inner query dijalankan dengan menggunakan nilai baris kandidat. Kemudian, nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskualifikasi baris kandidat. Korelasi subquery. Berikut adalah contoh penggunaan korelasi subquery untuk mencari pegawai yang penghasilannya melebihi rata-rata penghasilan pada departemen tempat mereka bekerja. Perhatikan pada tanda merah di sini. Setiap saat baris dari outer query diproses, maka inner query dievaluasi. Berikut ini contoh lain dari korelasi subquery, yaitu untuk menampilkan pegawai yang pernah berganti job, sedikitnya 2 kali. Selanjutnya adalah cara penulisan korelasi update. Lakukan denormalisasi pada tabel employees seperti ini. Kemudian isi dari kolom nama departemen didapatkan dari tabel departemen dengan menggunakan korelasi update seperti ini. Berikut cara penulisan korelasi delete. Delete from tabel 1 alias 1 from kolom operator dalam kurung select expression from tabel 2 alias 2 where alias 1 dot column sama dengan alias 2 dot column. Berikut contoh penggunaan korelasi delete untuk menghapus baris-baris dari tabel employees yang juga terdapat pada tabel IMP history. Penggunaan operator exist dan not exist. Operator exist dan not exist digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Ada 2 kondisi. Yang pertama, jika diketemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query, dan kondisi ditandai dengan true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai dengan false, dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Berikut penggunaan operator exist untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya 1 orang bawahan. Perhatikan tanda merah di sini. Ini adalah contoh penggunaan dari operator exist itu sendiri. Operator not exist. Operator not exist untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Seperti ini. Penggunaan klausa with. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan blok query yang sama dengan dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Klausa with mendapatkan hasil dari blok query dan menyimpannya dalam table space temporer kepunyaan user. Klausa with dapat meningkatkan performasi. Berikut adalah contoh penggunaan klausa with. Baiklah, setelah kita dapat teorinya, kita kerjakan latihan soal.
Soal pertama, buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Kita tuliskan SQL-nya, select iname, depno, sal from emp where depno, sal in select depno, sal from emp where com is not null. Yang kedua, buat query untuk menampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location 1700. Ketik select first name, department name, salary from employees, departemen di where departemen ID sama dengan departemen ID dan n salary, NVL, commission PCT, 0 in select salary NVL commission PCT, 0 from employee departments where department ID sama dengan department ID and location ID sama dengan 1700. Soal selanjutnya, buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja atau hire date, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kocar. Data Kocar tidak ditampilkan dalam hasil query. Jadi kita ketikkan select first name, hire date, salary from employees where salary NVL commission PCT in select salary NVL commission PCT, 0 from employee where last name Kocar and last name tidak sama dengan Kocar. Di sini maksudnya adalah untuk tidak menampilkan data Kocar. Selanjutnya nomor 4, buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, dan nomor pegawai yang pegawai bertempat tinggal di kota yang kotanya diawali dengan huruf T. Maka jawabannya adalah select i.employee ID, i.first name, m.employee ID from employee select employee ID from employee department D, location L, where department ID sama dengan department ID and location ID sama dengan location ID and city like tanda petik tunggal T persen tanda petik tunggal M where employee ID sama dengan m.employee ID. Kalian bisa cobanya di SQL langsung. Yang kelima, buat query untuk menampilkan data semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Data yang ditampilkan yaitu nama pegawai, gaji, nomor departemen, dan rata-rata gaji pada departemen yang mereka bekerja. Urutkan berdasarkan rata-rata gaji. Select A.first name untuk nama, A.salary untuk gaji, A untuk departemen ID untuk departemen ID, B.rata untuk rata-rata, from employees A, select departemen ID, AVG salary, kita dapatkan rata-ratanya, from employee group by departemen ID, B, where A departemen ID sama dengan B departemen ID, and A salary lebih besar dari B rata, order by B rata. Soal selanjutnya, tampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor. A. Cara pertama menggunakan operator not exist. Ketikkan select first name from employee where not exist. Select first name from employee where manager ID sama dengan manager ID. Buat query untuk menampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji pada departemen tempat dia bekerja. Select iname from emp A, select depno, AVG salary, AVG from emp group by depno, B, where A.depno sama dengan B.depno and A.cell kurang dari B.avg.
Soal selanjutnya, buat query untuk menampilkan nama dari pegawai yang memiliki satu atau lebih kolega teman satu departemen, di mana kolega tersebut masuk lebih akhir tapi memiliki gaji lebih tinggi. Kita ketikkan select a.depno, a.inem pegawai, m.inem kolega from emp empm where a.depno sama dengan m.depno and e.inem tidak sama dengan m.inem and m.herdate lebih besar daripada a.herdate and m.sal lebih besar dari a.sal. Kelas 9, buat query untuk menampilkan nama pegawai, dan nama departemen dari semua pegawai. Nah, catatan, gunakan skala subquery untuk mendapatkan nama departemen dalam statement select. Select emp nomor, ename, m.nama from emp, select .now, diname nama from dep alias kita beri nama alias m, where a.depno sama dengan m.depno. Selanjutnya 10 yang terakhir, buat query untuk menampilkan nama departemen dari tiap departemen memiliki total gaji di atas 1/8 dari total gaji keseluruhan pada perusahaan. Gunakan paus sawit untuk menulis query tersebut, beri nama summary. Ya, kalian bisa langsung mencobanya pada ISKL. Yang terakhir, buat query untuk menampilkan nama pegawai yang memiliki gaji yang lebih tinggi dari gaji semua sales manager. Job ID sama dengan salaman untuk urutkan berdasarkan jumlah gaji dari tinggi ke rendah. Itu artinya descending. Kita tuliskan SQL-nya select employee ID, last name, salary from employee where salary lebih besar dari all. Select salary from employees where job ID sama dengan tanda petik SA _MAN tanda petik and job ID tidak sama dengan SA _MAN. Order by salary descending. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.